pencurian tas milik perempuan yang sedang melaksanakan sholat maghrib di Masjid Baitur Rahman, Kaliabang, Tengah Kota Bekasi. Pelaku beraksi seorang diri datang melalui pintu belakang masjid, berjalan memasuki syaf perempuan yang sedang melaksanakan sholat maghrib. Melihat situasi sepi dan memanfaatkan momen sujud, pelaku kemudian mengambil tas milik jamaah perempuan yang disimpan di depannya. Korban sempat membatalkan sholatnya dan mengejar pelaku. Namun pelaku langsung kabur dengan membawa tas milik korban yang berisi handphone dan uang ratusan ribu rupiah serta dokumen penting milik korban. Ironisnya, aksi pencurian yang diduga dilakukan oleh pelaku yang sama bukan kali pertama, namun sudah 3 kali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi ini ramai menyerbu kediaman seorang pengusaha sawit berinisial SI yang diduga berselingkuh dengan seorang perempuan bersuami berinisial WI, istri dari karyawannya sendiri. Warga tersulut emosi karena SI tak hadir saat dipanggil untuk dimintai keterangan. Ketidakhadiran SI membuat warga marah karena upaya adat tidak diindahkan di saat perbuatan SI yang dikenal sebagai toke sawit ini telah mencederai adat istiadat setempat. Warga yang mengamuk kemudian berbondong-bondong merusak rumah toke sawit tersebut. Didampingi kuasa hukumnya, istri dari toke sawit tersebut resmi melaporkan suaminya serta wanita berinisial WI ke SPKP Polda Jambi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas Ayu Siang hari ini. Bersama saya, Adita Dini. Inilah Lintas Ayu Siang selengkapnya. Upaya pelarian pelaku mutilasi karyawan ayam geprek di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir sudah. Kedua pelaku berinisial S dan A ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di tempat persembunyiannya di sebuah gubuk di Desa Sindang Panji, Cikijing, Majalengka. Pelaku melarikan diri usai membunuh korban AH dengan cara yang keji. Tak hanya dibunuh, jasad korban dimutilasi dan dimasukkan ke dalam alat pendingin, sementara potongan tubuh korban dibuang pelaku. Selain membunuh korban, pelaku juga mengambil 2 unit sepeda motor dan uang tunai milik pemilik usaha. Sebelumnya seorang karyawan warung ayam geprek ditemukan tewas di dalam kiosnya di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Sabtu lalu. Korban ditemukan oleh bos gerai ayam geprek tersebut sudah dalam kondisi tewas terbungkus kain serta plastik di dalam lemari pendingin saat membuka kios. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, geger ibu rumah tangga ini tewas dalam kamar mandi. Suaminya kritis di atas tempat tidur di Karawang, Jawa Barat. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, pemirsa, pasangan suami istri tewas di rumahnya. Geger penemuan mayat pada Senin pagi. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh pihak keluarga korban saat anak korban hendak mengambil seragam sekolah. Namun seluruh pintu rumah terkunci dari dalam. Merasa curiga, pihak paman korban mendobrak pintu belakang. Saksi terkejut melihat kondisi pasangan suami istri ini. Dewi, usia 40 tahun, ibu rumah tangga, ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar mandi. Sedangkan suaminya, Adi Fasya, usia 45 tahun, ditemukan kritis di atas tempat tidur. Petugas dari Polsek Batu Jaya yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak keluarga dan warga sekitar. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah Dewi telah dibawa ke RSUD Karawang untuk diotopsi, sedangkan suaminya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.
Dari Kerawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Warga desa Perdagangan, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Barat digemparkan penemuan jasad pasangan suami istri Makmuri 46 tahun dan Musripah 54 tahun. Musripah tergeletak di kamar tidurnya dengan posisi terlentak dan terdapat luka memar di leher diduga dianiaya suaminya. Sementara jasad suaminya ditemukan di kamar mandi. Di lokasi polisi menyita barang bukti sebilah pisau dan ikat pinggang. Dari keterangan saksi diketahui korban sebelumnya diduga menjadi korban penipuan online hingga isi saldo senilai 21 juta rupiah di Bank Raib. Karena sebelumnya korban itu kena tipu melalui WA. Dapat WA yang ada linknya, kemudian korban itu ngeklik link itu dan gimana kelanjutannya saya kurang tahu. Yang pada intinya saldo di rekening korban itu sudah terkuras habis sampai 21 juta. Dari keterangan warga, korban merupakan buruh taman kanak-kanak sementara suaminya buruh serabutan. Telah diidentifikasi kedua jenazah pasangan suami istri tersebut dibawa ke ruang pemulasaran jenazah RSUD Susilo Slawi untuk diotopsi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Grobogan mengamuk melukai 8 orang hingga salah satunya diantaranya ini tewas. Sementara di Lebak, Banten, seorang pria merusak mobil dan rumah kepala desa menggunakan cangkul. Seorang pria mengamuk dan mendobrak pintu rumah nenek lansia berusia 71 tahun di Desa Sengon, Grobogan, Jawa Tengah. Para penghuni rumah langsung berupaya menyelamatkan diri sementara ayah pelaku menghadang dengan membawa bilah bambu. Nah, sang ayah justru menjadi korban setelah anaknya diketahui menderita depresi itu mengayunkan senjata tajam yang dibawanya. Setelah itu pelaku semakin brutal dan menyerang pengguna jalan. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian mengepung pelaku dan menangkapnya. Selanjutnya ia diikat dan diserahkan ke polisi. Beli bensin, tapi belum bayar, minta uang sama ibunya, diambilkan di kamar, tidak sabar, ibunya ditekek gini. Dicekik? Iya, sadar lagi, ada orang dok, nulungi lah Pak istilahnya. Pasca kejadian, 6 orang terluka akibat senjata tajam pelaku, salah satu diantaranya meninggal dunia. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Kradenan dan akan dibawa ke ruang khusus gangguan jiwa RSUD Dr. Sujati. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, iNews melaporkan. Astagfirullahaladzim ya, mobil siaga habis. Seorang warga yang diduga mengalami gangguan jiwa atau ODGJ mengamuk hingga merusak kaca mobil siaga desa serta rumah kepala desa Sukamana, Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak, Banten. Kaca mobil dan jendela rumah kepala desa rusak berat setelah dipukul menggunakan cangkul. Warga bersama aparat setempat langsung menangkap pelaku guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hancur semua termasuk pintu, rusak semua. Lagi diamankan di Polsek Malimping ya. Peristiwa ini terjadi saat tengah malam, saat pemilik rumah sedang tertidur. Pemilik rumah terkejut mengetahui mobil siaga desa serta kaca rumahnya telah rusak setelah pagi hari. Pelaku diduga sedang mengalami gangguan jiwa dan sebelumnya sempat menjalani perawatan medis, namun dalam beberapa hari terakhir pelaku mengalami perubahan sikap dan terlihat stres. Saat ini pelaku telah berada di Polsek Malimping untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta mencegah kejadian serupa terulang kembali. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, suami istri pengendara sepeda motor terjatuh di Sungai Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat. Jasad keduanya ditemukan di saluran bendungan desa Majalaya dan Waduk Cirata. Sementara sebuah mobil terseret banjir di Jalan Mahar, Martanegara, Cimahi. Pilih anu kenal motornya ya, gunungan, plat D. Geger sepeda motor tersangkut di saluran air di Jalan Raya Cipendawa, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu suami istri pengendaranya hilang terbawa arus. Petugas gabungan bersama relawan langsung melakukan pencarian dan penyisiran.
Kedua jenazah akhirnya ditemukan di dua lokasi berbeda, yakni di saluran Bendungan Desa Majalaya dan di perairan Waduk Cirata. Dari keterangan polisi, kedua korban merupakan pasangan suami istri sekaligus pemudik lokal yang tengah melakukan perjalanan dari Bogor menuju Sumedang. Melakukan overtake atau mengambil lajur berlawanan untuk menyalip. Akan tetapi karena keadaan jalan yang dialiri air karena derasnya hujan, yang bersangkutan kemudian sampai harus tergeser begitu. Dari titik terjatuhnya korban dan ditemukannya jasad korban diperkirakan lebih dari 30 km, korban terbawa arus aliran air. Saat ini kedua jenazah berhasil dievakuasi petugas dan berada di kamar jenazah RSUD Cianjur untuk kepentingan pemeriksaan forensik. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Parah pisan Cimede, Bos. Saat ini ada satu mobil yang terjebak. Sebuah minibus terjebak banjir di Jalan Mahar, Martanegara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bahkan mobil tersebut terseret derasnya arus. Sopir berhasil menyelamatkan diri dari lokasi kejadian. Banjir terjadi akibat hujan deras dengan intensitas tinggi sehingga Sungai Ciputri meluap. Banjir di kawasan ini diketahui kerap terjadi setiap kali hujan deras. Banjir juga mengakibatkan akses jalan yang menghubungkan Cimahi menuju Bandung melalui kawasan Cimindi tak bisa dilalui kendaraan. Yang hujan cukup lebat, hujan deras disertai angin kencang. Lalu kita memonitoring juga, kebetulan di grup kebencanaan memonitoring untuk di wilayah Kecamatan Cimahi Utara, air sudah mulai meluap, makanya kita langsung patroli ke Cigugur Tengah. Karena untuk di Cigugur Tengah ini selalu langganan banjir. Warga berharap pemerintah Kota Cimahi dapat segera turun tangan dan memperbaiki drainase agar banjir tak terus terjadi. Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, beraksi di Siang Bolong, kawanan pencuri digasak sepeda motor di Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV. Detik-detik aksi pencurian sepeda motor di salah satu salon mobil yang berada di Jalan Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Pelaku yang diduga spesialis ini awalnya mondar-mandir sekitar lokasi sambil memantau sepeda motor targetnya. Dirasa aman, kedua pelaku kemudian kembali ke lokasi dan langsung menyasar sepeda motor korban. Pelaku berhasil merusak kunci kontak sepeda motor korban dalam hitungan detik. Korban baru menyadari motornya raib setelah melihat rekaman kamera pengawas. Ya karena biasanya kan teman-teman juga yang pakai kereta saya kan. Dan makanya saya tanya, mereka pada tidur, lalu saya cek CCTV, rupanya memang udah kejadian. Kini korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku beserta barang bukti. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil travel menghantam pohon di pinggir jalan. 7 penumpang terluka. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Lintas Asia. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik helm di Desa Sukamulya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tengah situasi darurat, para karyawan berhamburan berupaya menyelamatkan diri. Sebanyak 8 kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Lalu banyak bahan baku yang mulai terbakar di lokasi membuat kobaran api sulit dikendalikan. Sementara keterbatasan sumber air di sekitar lokasi membuat proses pemadaman membutuhkan waktu yang lama. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari kompresor di bagian pengecatan. Ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Dari rekaman kamera